Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tarung Rabbit Farm, channel yang membahas tentang tutorial penangkaran burung murai batu dan semua perkara yang berhubungan dengan burung murai batu. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang penangkaran burung murai batu yang berhubungan dengan faktor-faktor penangkar-penangkar pemula yang masih belum berhasil atau gagal sementara. Jadi kemarin ada teman-teman penangkar pemula itu masih mengeluh tentang penangkarannya yang belum berhasil. Jadi seperti ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor penangkar pemula atau teman-teman yang baru mencoba menangkar yang di situ belum berhasil atau masih gagal. Itu ada beberapa faktor. Menurut analisa saya pribadi, jadi teman-teman yang kemarin di situ bertanya kenapa masih belum bisa produksi, penangkarannya belum bisa produksi, itu setelah saya analisa, di situ ada beberapa faktor yang harus diketahui bagi teman-teman penangkar pemula tersebut. Jadi faktor yang pertama, adanya teman-teman di situ belum berhasil dalam menangkal burung murai batu. Itu yang pertama itu adalah salahnya memilih indukan. Jadi menurut pengalaman saya, indukan yang bisa ditangkarkan, yang harus dipilih oleh teman-teman penangkar pemula itu harus benar-benar indukan yang di situ memang bisa berproduksi. Itu kalau analisa saya, adanya teman-teman di situ belum bisa berhasil, sudah beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan di situ kok belum berhasil. Itu yang pertama itu salah memilih indukan. Jadi memilih indukan itu ya gampang-gampang susah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita sama sekali belum mengerti burung, ya usahakan bagi teman-teman penangkar pemula itu mengajak teman lah, mengajak teman yang sekiranya di situ memang sudah mengetahui burung, karakter burung. Jadi tidak semuanya burung itu mudah untuk ditangkarkan. Kalau semuanya bisa ataupun tidak, sebenarnya bisa, tapi ya ada burung itu yang sifatnya itu tidak langsung bisa jodoh kemudian ditangkarkan bisa langsung produksi. Tidak semuanya burung seperti itu. Jadi pilih yang memang benar-benar di situ burung itu mempunyai karakter bisa ditangkarkan. Di situ sudah pernah saya bahas sebenarnya di dalam video saya sebelumnya. Di situ calon-calon indukan yang bisa berproduksi itu tanda-tandanya itu indukan yang sifatnya di situ tidak terlalu liar. Jadi teman-teman di situ kalau analisa saya itu salah memilih indukan. Jadi teman-teman itu jangan terpancing dengan harga murah ya. Biasanya kan di luar sana itu ada seperti MH dan lain sebagainya yang di situ bukan burung tangkaran, yang dijual itu di bawah standar. Biasanya itu kalau harganya itu memang di bawah, agak murah daripada burung-burung yang lain. Itu betina ataupun jantan itu kalau dicampur itu biasanya tidak berkelahi ataupun enggak tarung, itu dikira jodoh. Itu bukan ya teman-teman. Jadi teman-teman penangkar pemula itu kalau memang sudah dimasukkan kandang dan di situ tidak berkelahi, itu bukan berarti jodoh kalau burung itu burung MH. Jadi kalau burung MH ataupun muda hutan yang baru dapat dari hutan itu biasanya kalau dimasukkan kandang itu memang jantan dan betina itu tidak berkelahi. Itu bukan berarti dia itu sudah jodoh, tapi dia itu memang masih stres. Jadi burung tersebut itu masih stres, dia itu masih menginginkan keluar dari ruangan itu tersebut.
ruangan tersebut bukan menginginkan perkawinan, tidak memikirkan perkawinan, jadi tidak berkelahi, itu bukan berarti dia itu sudah jodoh. Itu perlu diketahui bagi teman-teman para penangkar pemula. Itu faktor yang pertama yang harus diketahui bagi penangkar pemula. Jadi pilihlah indukan yang di situ ya agak mahal dikit nggak apa-apa lah, yang itu memang benar-benar tangkaran, atau memang mudah hutan nggak apa-apa, tapi yang di situ memang udah agak lama dipelihara, jadi sifatnya burung itu sudah semi dan sudah tidak terlalu takut dengan manusia, itu bisa ditangkarkan. Tapi kalau masih baru dapat dari hutan, durasi masih 1 minggu 2 minggu, waduh itu masih liar banget, itu masih liar. Boro-boro kita mau menjodohkan kemudian produksi, itu menjinakkan saja itu butuh waktu yang lama. Itu perlu diketahui bagi para teman-teman penangkar pemula. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bagi para penangkar pemula, di situ teman-teman itu harus mempunyai sifat sabar. Jadi kalau baru memasukkan burung jantan dan betinanya, itu baru dimasukkan ke dalam kandang tangkaran, kemudian di situ belum berproduksi, belum angkat sarang, atau sudah bertelur tapi belum punya isi, itu jangan langsung mengambil tindakan menganalisa secara pribadi. Maksudnya bagaimana? Burung masih dimasukkan baru 2 minggu, baru 3 minggu kok belum angkat sarang, kemudian berpikir yang tidak, burung ini bagaimana ya, burung ini apa glodoknya ketinggian, atau pangkringannya ketinggian, atau harus bagaimana, tempat pakannya apa kurang besar, apa peletakannya kurang benar. Bukan itu hanya butuh durasi aja. Jadi burung dimasukkan itu tidak semuanya itu langsung jodoh, kemudian produksi, kemudian bertelur, kemudian angkat sarang, bertelur, dan menetas terus produksi lancar. Itu tidak semuanya burung seperti itu. Ada yang burung seperti itu, tapi itu sangat sulit kalau untuk pemula-pemula. Jadi untuk durasi 1 minggu 2 minggu itu masih terlalu dini untuk menganalisa. Jadi biarkan dulu burung itu baru menyesuaikan tempat. Jadi burung itu baru menyesuaikan tempat untuk kenyamanan di kandang tersebut. Jadi jangan terlalu berpikir yang tidak, yang ini bagaimana. Ketika kita berpikir menganalisa burung itu, menganalisa sendiri, dianalisa, wah ini nggak angkat-angkat sarang, ini mungkin glodoknya ketinggian, kemudian masuk ke dalam kandang, glodok dipindah, terus dianalisa lagi, ini sudah 3 minggu ini, kemudian belum angkat sarang sama sekali, ini mungkin tangkringannya ini harus didekatkan dengan glodok, harus didekatkan dengan sangkarnya. Ketika prakteknya seperti itu, malah itu akan membuat burung itu malah semakin lambat untuk berproduksi. Karena apa? Karena dalam durasi 1 minggu ataupun 2 minggu, burung itu baru nyaman, baru merasa nyaman di dalam kandang, kemudian baru ngangkat sarang. Nah, di situ baru merasa nyaman, kemudian para penangkar-penangkar itu sudah mulai menganalisa dengan sendirinya. Nah, di situ memindah glodok, kemudian memindah tangkringan, mengganti tempat pakan, itu bukan malah menjadi burung itu cepat berproduksi, bahkan di situ mengakibatkan burung tersebut menjadi stres lagi. Nah, setelah burung itu menjadi stres lagi, ya kembali ke nol lagi, menunggu burung tersebut itu menjadi nyaman lagi, itu lama lagi. Jadi dengan adanya pemindahan analisa yang terlalu dini, itu bukan malah menambah burung itu cepat berproduksi, tapi malah memperlambat produksi burung tersebut. Nah, jadi intinya teman-teman itu harus sabar ya, dalam artian kalau masih durasi 1 minggu 2 minggu itu biasa, bahkan sampai 1 bulan 2 bulan itu baru bisa dianalisa. Kalau sudah 1 bulan kok tidak angkat sarang, mungkin itu dianalisa bisa. Toh untuk analisa yang pemindahan glodok, kemudian pemindahan tangkringan, itu analisa yang sangat jauh itu. Jadi kalau burung tidak angkat sarang, itu analisa pertama itu burung itu berlemak atau tidak, kemudian burung itu sedang sakit atau tidak, mabung atau tidak, itu yang dianalisa. Jangan langsung tempatnya. Kalau tempatnya itu burung itu tidak terlalu dianalisa terlalu mendalam. Jadi kalau memang sudah di situ ukuran sudah bagus, glodok sudah ada, kemudian tangkringan sudah ada, ya sudah. Kalau memang di situ masih 1 minggu, ditunggu aja, sabar. 2 minggu sabar. Kalau membandingkan dengan yang lain-lain, wah mas itu di sana itu 2 minggu sudah produksi loh mas. Jadi burung itu tidak sama ya. Jadi burung itu punya karakter sendiri-sendiri, punya
bawaan sendiri-sendiri. Ya, ada yang burung mudah birahi, ada yang birahinya itu agak lambat, kemudian ada yang sifatnya itu agak semi, agak jinak, kemudian ada yang agak liar. Itu punya karakter sendiri-sendiri. Toh itu secara produksinya itu juga tidak sama, tidak harus 1 minggu 2 minggu langsung produksi, itu tidak. Jadi ada yang memakan waktu sampai 3 minggu 1 bulan, itu biasa. Jadi para penangkar pemula itu jangan langsung menganalisa secara dini untuk menentukan bahwa burung ini supaya produksi itu bagaimana. Nanti dianalisa bersama-sama itu setelah mencapai 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih kok dimasukkan kandang, di situ tidak angkat sarang sama sekali, itu baru dianalisa ini kurang apa ya. Itu menurut saya pribadi, masukan daripada saya itu yang dianalisa terutama itu pada fisik burung itu dulu, jangan langsung kepada kandangnya. Jadi fisiknya burung itu apakah burung itu sudah selesai mabung, mabungnya sudah selesai apa belum, kemudian burung itu berlemak atau tidak. Kalau memang berlemak ya diatasi lemaknya dulu, kalau selesai mabung ya sabar ditunggu sampai tuntas bulunya dulu, itu baru bisa dimasukkan kandang lagi, kemudian bisa berproduksi. Kalau masih ada masalah-masalah itu memang di situ masih ada kendala. Jadi jangan terlalu menganalisa dini yang hubungannya dengan kandangnya itu. Nah, perlu diketahui dengan adanya pemindahan tadi, pemindahan glodok, pemindahan tangkringan, itu bukan membuat burung itu menjadi nyaman, bahkan itu bisa membuat burung itu kembali menjadi stres dan kembali ke nol lagi. Nol lagi maksudnya bagaimana? Seperti burung yang baru dimasukkan ke tangkaran lagi. Jadi burung itu kalau baru dimasukkan ke dalam tangkaran itu masih adaptasi dulu bagaimana dia bisa beradaptasi. Ketika dia sudah merasa nyaman di dalam tangkaran tersebut, dalam artian di dalam kandang tangkar itu dia sudah merasa nyaman, itu baru melalui proses perkawinan dan mau angkat sarang dan bertelur kemudian produksi. Nah, tapi kalau kita menganalisanya terlalu dini, baru 2 minggu 3 minggu sudah glodok dipindah, tangkringan dipindah, dan cara memindahnya masuk ke dalam kandang tangkar. Nah, itu burung baru mulai nyaman, kemudian stres lagi, baru mulai nyaman, stres lagi. Ya, toh itu sampai kapanpun malah tidak akan bisa produksi. Itu perlu diketahui bagi para penangkar pemula. Jadi kiranya penjelasan saya terkait dengan teman-teman penangkar yang masih belum berhasil, itu kalau pertanyaannya itu bagaimana cara solusinya, itu kalau menurut analisis saya itu seperti itu. Jadi coba pemilihan indukan sudah benar apa belum. Kalau pemilihan indukan itu sudah benar, burung itu sudah tidak berlemak, kemudian sudah tidak mabung, toh burung itu memang hasil dari tangkaran, yang memang benar-benar burung yang punya karakter mudah birahi, atau memang burung-burung yang di situ hasil dari penangkaran, bukan MH ya, bukan MH. Saya tidak menutup kemungkinan MH itu juga bisa, tapi sulit. Perlu diketahui MH itu kalau dimasukkan ke dalam tangkar itu tidak perlu dijodohkan, itu nggak bertengkar, tapi itu bukan jodoh. Itu perlu diketahui bagi teman-teman penangkar pemula. Tapi itu masih stres, dia itu pikirannya kalau dimasukkan dalam kandang tangkar itu hanya ingin bebas saja, bergeraknya tidak bertengkar tapi ingin bebas. Itu bukan jodoh, dia itu tidak bertengkar bukan berarti bukan jodoh, tapi dia itu memang stres berat, itu seperti itu. Itu kalau pemilihan indukan itu sudah benar, kemudian perlu dianalisa lagi, itu teman-teman itu harus punya sifat sabar. Jadi sabar, jangan mudah memindah glodok, kemudian mudah memindah tangkringan, terus mengotak-ngatik pakan yang sifatnya di situ sudah poding dari awal. Ada penerapan istiqomah menggunakan kroto, cacing, kemudian jangkrik sebelum bertelur, itu kemudian diotak-atik lagi padahal waktu masih durasi masih 1 minggu. Itu jangan dulu, itu yang penting sabar dulu. Ketika nanti durasi sudah 1 bulan ternyata belum ada perubahan, nah itu baru dianalisa. Toh cara analisanya itu jangan langsung ke kandang tangkarnya, yaitu pada fisik burung tersebut, jantan atau betinanya. Itu memang ada cacat fisik atau tidak, berlemak atau tidak, mabung atau tidak. Nah itu dianalisa dulu, nanti baru dikonsultasikan kepada teman-teman senior ataupun teman-teman yang sudah berhasil dalam penangkarannya. Itu jangan langsung menganalisa, oh kandangnya kurang begini, kandangnya kurang begini, kandangnya kurang begini. Nah, itu bukan mencari solusi, bukan mempercepat produksi burung tersebut, tapi bahkan memperlambat burung tersebut. Kiranya dari saya penjelasan untuk teman-teman yang masih belum berhasil dalam menangkar burung murai batu sampai di sini bisa diterapkan bagi teman-teman. Silahkan dicek burung-burung tersebut itu masih ada kendala atau tidak, dalam artian di situ indukan, betina dan pejantannya
Kalau bagi yang mau mencoba menangkar, silahkan memilih indukan, ya terutama indukan yang di situ hasil dari tangkaran. Itu seperti itu. Yang sifatnya itu bisa dicek di video-video saya sebelumnya, itu saya sudah pernah membahas tentang indukan-indukan yang cocok untuk ditangkarkan. Itu silahkan dicek. Kemudian kalau masih durasi 1 minggu, 2 minggu, silahkan teman-teman di situ mempunyai sifat sabar dulu, jangan terlalu menganalisa secara dini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salam Kicomania, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.